Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada program Morning Spirit, mana pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang pastinya akan menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam menjalani aktivitas kita mulai dari pagi hari ini sampai nanti malam sebelum kita beristirahat. Mari Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, firman Tuhan akan saya ambil di dalam Lukas pasalnya ke-8 ayat 22 sampai dengan 25. Kita akan baca sama-sama Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Hari ini saudara, pertanyaan yang pertama yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus tidur? Yesus ngantuk Pak, Yesus lelah, Yesus capek. Apakah ada kamus capek di dalam hidup Yesus? Apakah ada istilah Yesus lelah? Saya mencatat di sini saudara, mengapa Yesus tertidur? Kuncinya satu, karena murid-muridnya merasa mereka sudah profesional, sudah ahli. Dan dia tidak mau, seolah-olah dia tidak mau merepotkan Yesus di dalam perjalanan itu. Sehingga pada akhirnya Yesus, hari ini, kau dan aku juga kadang sama seperti murid-muridnya Yesus. Kau merasa kau mampu, kau merasa kau sanggup, kau merasa aku udah profesional di dalam hal ini, aku gak perlu repotin Tuhan. Seolah-olah kita seperti orang yang baik, tidak mau merepotkan Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan senang ketika kita berseru. Tuhan senang ketika kita meminta pertolongan kepada Dia. Karena apa? Karena Dia Allah yang sangat peduli akan hidup kita. Hari ini mari saudara, kita belajar jangan seperti murid-muridnya Yesus. Ketika mereka merasa mampu, mereka merasa sanggup, mereka tahu mereka ada nelayan, atau mereka adalah sudah biasa bertolak ke laut, atau sudah biasa menjadi penjala ikan di laut. Hari ini kau dan aku juga jangan sama seperti mereka. Jangan merasa karena kau tahu itu bidangmu, kau ngerasa kau sanggup, kau punya kepintaran, kau bisa melakukan semuanya tanpa kau libatkan Tuhan. Hari ini hati-hatilah. Jangan kau salahkan Tuhan ketika angin datang di dalam pekerjaanmu. Jangan kau salahkan angin datang dalam kehidupanmu di tengah-tengah perjalanan bisnismu. Karena kenapa? Karena kau nggak melibatkan Yesus. Kau hanya undang Yesus, tapi kau tidak melibatkan Yesus di dalamnya. Sehingga Yesus tidak punya peran di dalam setiap kegiatanmu, setiap aktivitasmu dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah saya mau katakan, hari ini ketika kau undang Yesus di dalam keluargamu, ketika kau undang Yesus di dalam rumah tanggamu, di dalam aktivitasmu, di dalam pekerjaanmu, minta Tuhan campur tangan di dalam. Jangan hanya kau undang Yesus ke dalam aktivitasmu, tapi kau nggak izinkan Yesus mengendalikan atau campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan. Karena sesungguhnya Yesus jauh lebih tahu apa yang baik, apa yang menjadi jalan bagi bisnis kita, apa yang menjadi keperluan dalam hidup kita. Yesus jauh lebih tahu. Oleh sebab itu hari ini, kalau kau dan aku merasa aku lebih profesional, aku udah berpengalaman, hari ini stop. Rendahkan dirimu, undang Yesus, libatkan Yesus, minta Yesus campur tangan dalam kehidupan setiap kita. Dalam setiap aspek kehidupanmu, apapun itu saudara. Percayalah ketika kita melibatkan Yesus di dalam hidup kita, dan ada campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan kita, percayalah setiap apapun yang kau dan aku kerjakan, hari ini pasti Tuhan buat berhasil. Sekalipun akan ada angin yang datang menerpa hidup setiap kita, kita tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pernah bimbang karena kita tahu ada campur tangan Tuhan menyertai setiap kita dalam setiap aktivitas kegiatan kita
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah dengar kebenaran-Mu. Hari ini kami belajar bahwa sesungguhnya Tuhan bukan diam, Tuhan bukan tidak peduli, Tuhan bukan tidak sayang pada setiap kami. Tapi karena hari ini kami baru mengerti, selama ini kami hanya mengundang Yesus, tapi kami tidak pernah mengizinkan Yesus campur tangan di dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Dan hari ini kami mau minta ya Bapak, Engkau campur tangan di dalam setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, keluarga kami. Karena kami tahu Engkau yang lebih tahu Tuhan Yesus, apa yang menjadi keperluan keluarga kami, apa yang menjadi keperluan bisnis kami, dan kemana bisnis kami boleh kami bawa. Kami percaya semuanya Engkau sudah tahu ya Bapak. Oleh sebab itu kami serahkan ya Tuhan Yesus, setiap keluarga kami, orang tua kami, anak kami, adik kakak kami, keluarga besar kami semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan lebih tahu karena Tuhan adalah gembala yang baik. Oleh sebab itu ampuni kami. Kalau selama ini kami merasa kami lebih profesional, kami lebih berpengalaman di dalam setiap yang kami kerjakan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami minta campur tangan-Mu, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Hamba serahkan setiap sidang jemaat-Mu, apapun aktivitas mereka sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap aktivitas mereka. Dan hari ini hamba doa, kemanapun mereka pergi melangkah, ada berkat-berkat Tuhan menyertai, setiap tempat, setiap tanah yang diinjak, diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sudah diberkati sama-sama saya katakan. Amin. Selamat menjalani aktivitas pagi hari ini saudara. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Shalom.